Rabu bertemu tujuh, nasib isi piring bangsa. Halo kerabat, selamat datang kepada 1452 yang telah bergabung. Senang sekali dengan antusiasme kerabat untuk turut serta menjadi bagian dari para pemikir antropologis pangan inklusif yang berbudaya. Bertemu kembali hari ini 8 Januari tahun 2025 setelah Rabu bertemu 6 analisis wacana antropologi pangan pada Asacita Prabowo Gibran. Kemudian publik akhirnya harus tetap berjuang menyampaikan pembatalan PPN 12% ya. Walau dampaknya masih terasa seperti kenaikan harga pangan masih belum ada kabar turun ya harganya karena isu PPN inilah. Produsen juga dari sektor hulu sudah dengan harga yang meningkat, berakhir pada konsumen harus membayarkan belanjaannya secara membengkak ya atau harganya memang naik. Walau yang dibeli makanan murah kok seperti snack-snack kemasan ya, memang namanya hidup itu ketika kebutuhan primer dan sekunder itu dibedakan, bahkan dibebankan dari setiap barang untuk penagihan pajak. Nah, kurang tepat ya. Hidup kan bukan hanya sebatas mengisi isi perut saja gitu, karena manusia membutuhkan aktivitas sosial lainnya agar kualitas hidupnya meningkat. Nah, sebagai informasi tambahan, kerabat sudah mendaftar belum ya untuk tanggal 29 Januari tahun 2025 nanti? Nah, itu ada acara yang dimulai pada pukul 4 sore ya, jadi cuman acaranya 40 menit sih, sampai pukul, 4.40 waktu Indonesia Barat. Nah, acara ini dilaksanakan secara daring melalui Google Meets. Tidak ada pungutan biaya ya kerabat, gabung saja. Jadi kalau bisa klik daftar agar kerabat menerima email konfirmasi dari artikel ini atau, dari, tautan yang sudah diberikan ya. Nah, terima kasih juga yang sudah mendaftar ini melalui Temu Kompasiana. Jadi kerabat sudah menerima email konfirmasi ya tentunya gitu. Yang sudah mendaftar ada kerabat Tuti Alawiyah, ada Roni Studio, Nazaria, dan Ifadah Rahma. Nah untuk kerabat yang lainnya ditunggu juga gitu. Kita bertemu daring satu nih membahas pangan-pangan masa kini dan sampai jumpa. Sekarang kembali pada bahasan Rabu bertemu tujuh. Nasib isi piring bangsa. Rasanya tahun awal, di 2025 ini, publik banyak dikejutkan dengan akrobatik para aktor yang mengurusi negara ini ya. Mulai dari banyak berita ya, di sini ada 3 berita. Yang pertama ini program makan bergizi gratis ya, di beberapa titik lokasi dan beberapa sekolah multi tingkat. Jadi, nggak cuman anak SMP, SMA, SD ya, jadi gabungan gitu, yang nyatanya tidak serempak pelaksanaannya ya dan belum siap distribusinya nih. Namun kan uji coba pelaksanaan sudah dimulai dari tahun 2024 ya, kalau kerabat membaca banyak berita tentang program makan bergizi gratis ini. Nah harap maklum nggak nih, di lokasi kerabat sudah berlangsung atau malah jadi tidak kebagian nih putra-putrinya pada program makan bergizi gratis ini. Yang kedua, beritanya adalah harga-harga barang pasca pembatalan PPN 12% yang nyatanya tetap mahal ya, karena gerakan publik yang solid juga, menjadi perjuangan bersama, makanya PPN itu kan batal naik ya, ya memang sudah 11%. Itu cukup berat juga gitu. Di warung terdekat lokasi kami, harga-harga tertentu itu masih seharga kenaikan PPN 12%, terlebih produk pangan pabrikan. Tak heran banyak masyarakat itu mengurangi dan mengganti belanjaan dan jarang menyetok pangan ya akhir-akhir ini. Artinya kan belanjanya itu sewaktu ya. Ini juga mempengaruhi gaya hidup dan pengeluaran alokasi anggaran. Berita yang ketiga adalah yang paling hangat nih, 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi. Sebentar, berapa? 20 juta hektar. Pulau Jawa saja menurut geografis secara umum luasnya tidak sampai 13 juta hektar. Ya, ini hutan mau diubah menjadi produktif atau ekstraktif eksploitatif. Dan siapa yang akan menikmatinya? Tak terbayang mega biodiversitas jadi mega problem ya. Tentu saja akan banyak kehilangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Udah mah pada nggak selamat ya dan telat mitigasi. Ini kalau jadi 20 juta hektar tuh mau ditanami apa dan ada industri apa saja. Silakan kerabat lebih peka pada isu-isu keberlanjutan atau sustainability agar mengetahui lebih lanjut bagaimana nasib kehidupan publik setelahnya. Karena ketika ruang hidup manusia dan makhluk lain terganggu, permasalahan sosial itu tambah meningkat, bukannya solutif. Ya walau ambisius,
ketika menyimaknya gitu untuk pangan masa depan dan energi terbarukan. Namun jika sudah bermasalah dari awal dan banyak pakar yang mengingatkan, harusnya pemerintah juga peka. Ini pasti ada yang terusik nih masyarakat, kemudian lakukan musyawarah. Ya budaya kita kan begitu, selalu dimusyawarahkan agar semua pihak tidak ada yang dirugikan. Tapi itu hanya bisa dilaksanakan oleh pemerintah yang bijak dan dewasa ya kerabat. Lantas, bagaimana nasib isi piring bangsa untuk mengawali tahun 2025 ini? Nah, di sini ada ilustrasi nih kerabat ya. Jadi menu global. Komposisinya krisis iklim, bioteknologi pangan dan pertanian, serta ketidakpastian geopolitik. Mari membahasnya. Dari berbagai studi terbaru, nasib isi piring bangsa secara global perlu melirik beberapa peristiwa. Ada 3 peristiwa dan tren yang publik harus peka di antaranya ya. Pertama ada krisis iklim. Sepertinya sudah bosan ya membahas hal seperti ini karena banyak pihak oportunis yang memanfaatkan isu krisis iklim ini gitu untuk meraup kekayaan dari ketimpangan yang ada. Namun fokuslah pada dampak ekologis dan mitigasinya. Publik itu harus mulai peka pada akses bantuan-bantuan tanggap darurat, apalagi jika lokasi kerabat masih banyak dominasi lahan pertanian. Bencana ekologis itu ada yang alami terjadi karena respon semesta atau alam dan dikarenakan ulah manusia. Nah, ini yang paling problematik. Misalnya, banyak proyek-proyek yang mengganggu kestabilan ekologi. Misalnya, seperti proyek wisata besar-besaran ya sehingga mengganggu irigasi dan proyek tambang yang menggusur masyarakat hukum adat terusir tanpa disediakan ruang hidup penggantinya. Apa itu krisis iklim? Merujuk pada IPCC. IPCC itu adalah Intergovernmental Panel on Climate Change atau panel antar pemerintah yang berfokus pada krisis iklim. Jadi pengertian krisis iklim ini adalah akibat dari aktivitas manusia yang dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer ya, yang mengandung karbon dioksida, metana, dan eh, nitrous oxide. Nah, zat-zat seperti inilah yang akhirnya mengganggu sistem iklim bumi gitu, menyebabkan kenaikan suhu global dan berbagai dampak serius gitu pada lingkungan, ekonomi dan masyarakat. Nah, krisis iklim itu sulit dijelaskan ya. Memang namun gejalanya juga bisa terasa ya seperti cuaca ekstrim gitu untuk menyebabkan kekeringan ya, kemudian banjir dan hujan badai di beberapa wilayah. Nah, kenaikan permukaan laut ini kan langsung memberikan dampak bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Hubungannya apa dengan pangan? Hubungannya adalah distribusi pangan air dan kualitasnya. Pangan air adalah protein terbaik yang ramah lemak dibanding protein hewani dari darat. Makanya masyarakat dari Indonesia Timur, kemudian Sumatera ya dan berbagai kepulauan lainnya yang punya porsi yang cukup untuk menikmati pangan air ini berpengaruh pada kecerdasannya kan ya. Coba kalau pangan air ini terganggu, berpengaruhnya tuh langsung terasa gitu jika yang terkena dampak adalah komoditas pangan dan mata pencaharian. Kepunahan berbagai spesies karena tidak sempat dibudidayakan. Memangnya manusia akhir-akhir ini selalu sibuk ya rupanya. Hal yang paling menakutkan penyebaran penyakit. Karena penyakit yang disebabkan gitu dari distribusi eksternal seperti migrasinya virus, itu karena cuaca dan suhu ya akan merugikan dan titik utama yang dibidik pada manusia seperti pengetahuan ilmu dasar, pengetahuan alam menjelaskan sasaran ketika penyakit itu datang selalu gangguan pernafasan terlebih dahulu kan ya. Karena apa? Karena jalur paling mudah untuk masuk melalui sistem pernafasan alias kegiatan menghirup udara. Nah, hingga akhirnya yang harus dimitigasi adalah manajerial sumber daya alam ya dan sumber daya manusia agar tidak menimbulkan krisis baru dalam ketidakpastian ekonomi dan politik ini. Yang kedua ada bioteknologi pangan dan pertanian. Studi hubungan antropologi pangan dalam cakupan teknologi pangan yang terus berkembang. Setidaknya ada dualisme penafsiran. Pertama, bioteknologi pangan menciptakan solusi inovatif. Namun, yang kedua, justru bioteknologi pangan menghasilkan ketergantungan dan akan menimbulkan krisis tambahan, terlebih pada rantai pasok pangan. Karena bioteknologi pangan menggunakan sistem
ya, ketika satu bagian sistemnya rusak, maka rusaklah semua sistem di dalamnya. Studi ini kerabat bisa menelusuri kajian pasangan antropolog budaya dari Amerika, yaitu Deborah Guizard ya dan Frederick Arrington, yang menuliskan globalisasi teknologi yang mengubah pangan tradisional, di mana dampak teknologi pangan ini dimulai dari keberadaan mie instan di Papua Nugini yang mengubah pola makan dan kebiasaan makan masyarakat, yang akhirnya masyarakat itu ketergantungan pada produk-produk hasil industrialisasi dan ketergantungan hidup pada makanan sehat namun hasil pabrikan karena lebih enak, lebih nikmat dan praktis, sehingga melupakan pangan lokalnya, dan dampaknya penyakit di kalangan masyarakat bermunculan. Lingkungan pertanian menjadi tidak produktif dan hilangnya pekerjaan di sektor pertanian. Pasangan antropolog budaya ini menuliskan studinya pada buku yang berjudul Cheap Meat: Flat Food Nations in the Pacific Islands. Sedangkan bioteknologi pertanian, kerabat bisa membaca tulisannya Dominic Glover, seorang peneliti studi pembangunan dari Wageningen, ya, menuliskan Undying Promise: Agricultural Biotechnologies Poor Narrative 10 Years On. Artinya, dari judul ini, janji yang tak pernah padam, narasi pro petani miskin dalam bioteknologi pertanian 10 tahun kemudian. Karyanya ini menegaskan bahwa petani kecil di negara-negara berkembang sering mengadopsi dan menyesuaikan tanaman transgenik. Tanaman transgenik itu adalah tanaman hasil rekayasa genetika dengan gen dari organisme lain ya. Contohnya yang sering dipakai itu adalah varietas kapas ya dalam sistem pertanian. Nah, adanya dinamika lokal dan strategi adaptasi itu membuat para petani mengamati kualitas varietasnya, sehingga petani mempertimbangkan dampak sosialnya, dampak ekonomi, dan ekologinya. Petani pun berpikir dan bertindak bahwa bioteknologi pertanian ini selalu memberikan harapan semu, seperti hasil panen berlimpah. Nyatanya, jika cuaca dan pupuk tidak stabil, tidak berlimpah, yang ada rugi. Kemudian pendapatan meningkat, ya tergantung penjualan dan target pasar, dan itu tidak mudah. Dan yang paling semu adalah kesejahteraan. Hal ini pun abstrak. Jadi kesejahteraan para petani selalu disamakan dengan kesejahteraan masyarakat perkotaan. Esensi kesejahteraan atau sejahteranya petani ya tentu berbeda, dan tidak perlu banyak dituntut dengan kemegahan dan kemewahan sosialita. Rupanya definisi kesejahteraan itu harus dikembalikan pada jenis pekerjaannya juga. Hal ini berpengaruh pada tuntutan kehidupan. Misalnya, para petani tidak ingin kuliah S3 karena baginya tidak ada jenjang karir. Namun jika petani ini didukung dengan peralatan yang mumpuni pada produktivitas, itu akan meningkat dan untung. Begitu juga dengan ilmuwan, ya ilmuwan pertanian coba yang sukanya meneliti, ketika dituntut bertani mengolah lahan 5 hektar saja. Secara fisik tentu tidak sanggup karena tidak punya ilmu dasarnya dan bukan hal yang biasa ya bagi dirinya gitu, atau ya nggak pernah ngerjain itu gitu. Minimal mampu mencangkul, bukan? Nah, hal ini menjadi dilematis, hingga bioteknologi pertanian masih menjadi narasi saja gitu, karena tidak saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya adalah ketidakpastian geopolitik. Apa sih yang disebut dengan geopolitik? Kok akhir-akhir ini apa-apa disangkut pautkan gitu pada keadaan geopolitik? Kenapa nggak makan durian? Mahal nih, geopolitik nggak bagus. Cukup jenaka ya permasalahan ketidakmampuan mengakses pangan karena harganya mahal kan ya durian itu. Ada sih yang murah, tapi ini yang normalnya gitu kan. Biasanya kalau beli durian yang enak dan nikmat itu, biasanya durian ini punya harga yang tidak murah juga dan tidak terjangkau ya. Jadi bisa masuk ke segmen kategori pangan yang cukup mahal ya, tapi tidak mahal banget gitu. Nah, kembali lagi, cukup jenaka gitu permasalahan ketidakmampuan mengakses pangan karena harganya mahal.
Jadi harus menjawab keadaan geopolitik ya akhirnya. Dirangkum dari buku yang berjudul The Revenge of Geography yang ditulis oleh penulis isu politik Robert D. Kaplan, itu mendefinisikan bahwa geopolitik masa kini adalah permainan politik atau ketatanegaraan dari negara-negara tertentu. Biasanya sih negara besar atau maju yang dipengaruhi geografis, budaya, sejarah, ekonomi, agama, bahasa, dan lain-lain. Di mana hal ini akan melebar, membenturkan berbagai isu-isu yang akhirnya mendunia seperti isu terorisme, ya, isu krisis pangan, dan lobi politik. Nah, geopolitik akan mempengaruhi keputusan militer dalam perkembangan globalisasi. Hubungannya dengan keadaan isi piring setiap bangsa di berbagai negara itu bagaimana? Mari sejenak merenungkan sekilas dari kajian The Emerging Geopolitics of Food, a strategic response to supply risk of critical imports for the Dutch agro-food sector. Jadi laporan ini menginformasikan tentang bagaimana pemerintah Belanda dapat memperkuat ketahanan sistem agropangan Belanda dan mengurangi risiko terhadap pasokan impor pangan ya atau impor bahan baku yang kritis. Memang risiko pasokan pangan global itu meningkat. Namun Belanda itu walaupun negaranya kecil tapi negaranya maju dengan kekuatan sektor agropangannya karena Belanda itu paham negaranya perlu pangan impor juga, seperti biji-bijian, daging, dan bahan baku lainnya pada kondisi geopolitik yang tidak pasti. Eropa itu rentan dengan perang dagang, ya, perubahan iklim yang harus merusak lahan pertanian gitu atau yang langsung gitu ya merusak lahan pertaniannya. Ketegangan internasional termasuk perang fisik dengan teknologi tinggi dan robotika dan namanya kompetisi, keberlangsungan hidup ya, hal utama yang mudah dilakukan di era modern adalah warga atau masyarakatnya dibuat kelaparan. Bisa dimulai dari sulitnya akses pangan terlebih dahulu dan ketersediaan skala nasional menipis hingga habis. Jadinya negaranya ketergantungan pada utang piutang hanya untuk mengisi piring-piring bangsanya. Sangat mundur sekali kualitas hidupnya kan? Namun, Belanda itu mampu memanfaatkan situasi geopolitik yang tidak pasti untuk menyelamatkan isi piring bangsanya. Belanda harus mampu membuat keberagaman pangan termasuk jika urgensi impor pangan pun lebih mendahulukan variasinya. Tak hanya itu, infrastruktur lokal juga dikombinasikan dengan hal-hal modern, sehingga Belanda itu tidak akan kesulitan warganya ya. Jadi warganya itu walaupun tidak mampu ya mengoperasikan teknologi canggih, maksud saya teknologi yang canggih, semua itu sudah melalui riset yang mumpuni, sehingga fondasi lokalitasnya ya tetap digunakan gitu, bahkan mengerti sejarah asal-usulnya. Jadinya kan selalu berkembang ya, tidak menghilangkan hal-hal yang sudah usang, namun dibuat inovatif. Dan terus merespon permasalahan dengan berbagai solusi yang justru harus berguna bagi warganya. Itu kepuasan pemerintahan Belanda melayani warganya. Nah, dalam peningkatan bahan pangan domestik, Belanda juga selalu berpartisipasi untuk kerjasama internasional dengan tujuan kestabilan sistem pangan global yang setiap pergantian pemimpin atau birokratnya kan harus membuktikan ya hubungan diplomasi itu harus selalu erat dengan berbagai strateginya sehingga kebutuhan primer sektor pangan dan pertanian itu hampir tidak bermasalah. Nah, ini ada ilustrasi nih kerabat cara negara maju memanfaatkan geopolitik pangan. Yang pertama kebijakan perdagangannya dulu, yang kedua ada kendali ketersediaan pangan sehingga bisa ekspor atau di dalam negerinya sendiri tuh udah surplus gitu. Jadi bisa ekspor dan bisa bebas impor ya. Dan impornya juga kan disesuaikan gitu dengan kebutuhan warganya gitu, bangsanya nih gitu. Jadi jangan sampai ya saling kopong gitu atau saling kosong. Kita bisa nih Indonesia mengekspor pangan-pangan berkualitas untuk negara-negara maju, tapi di dalam negerinya sendiri malah impor untuk kebutuhan apa? Kebutuhan warganya sendiri gitu. Kalau impor kan risikonya adalah komoditas pangannya kan tidak selalu berkualitas ya, tidak sesuai dengan standar yang
bagaimana gitu ya, karena dari Indonesia kan pasti mengekspor itu kualitasnya itu grade A ya, atau grade E gitu ya, kualitas-kualitas terbaik itu, namanya juga kualitas ekspor, tapi giliran impor kenapa jadi jelek ya. Nah, jangan seperti itu tidak adil dalam sistem pangan. Nah, kemudian mengutamakan pertanian domestik nih untuk warganya, tuh negara maju aja memperhatikan sistem pangan lokalnya gitu ya. Artinya kan mereka berdaulat ya terhadap pangan, cuman nggak dibilangin aja gitu. Kenapa Indonesia ini tidak bisa seperti mempunyai atau bangga pada identitas sistem pangannya gitu. Negara maju aja masih pakai nih, jangan ketipu makanya pemerintah. Bagaimana dengan nasib isi piring bangsa Indonesia kini? Ini ada ilustrasi lagi nih kerabat ya. Jadi nasib isi piring bangsa Indonesia kini yang pertama nih ada gambar piring, terus di dalamnya ada isi. Isinya tuh komposisi ya. Yang pertama korupsi komoditas pangan, yang kedua janji politik, yang ketiga makanan masih mendang-mending atau harganya mahal, yang keempat kondisi kesehatan lambung kronis, yang kelima yang dikasih makan malah anak-anak yang terbiasa diberi bekal atau uang saku oleh orang tua, sedangkan para pekerja dan kepala keluarga? Nah, jawab sendiri ya kerabat. Kemudian selanjutnya ada sektor hulu yang rusak. Selanjutnya lagi adakah ASN atau pegawai negeri sipil, tapi petani? Tidak ada ya. Kemudian yang terakhir ada impor pangan kualitas rendah. Nah kerabat, selama awal Januari tahun 2025, kami mendatangi beberapa orang terdekat gitu ya, jadi secara acak dan spontan melalui survei singkat, menanyakan nasib isi piringnya dan mengeluhkan beberapa hal. Tentunya mereka semua menyimak pemberitaan media ya melalui gadgetnya gitu ya, smartphone kan sekarang gampang ya. Respon mereka itu membuat haru dan sangat relate gitu atau sesuai realita ya. Ini keterangan singkat jawaban empiris yang kami rangkum ya. Beberapa orang mencurahkan sulitnya menaikkan taraf hidup karena semua daya upaya finansial itu habis dibelanjakan untuk keperluan konsumsi alias makanan atau pangan yang disantap dari piring-piringnya. Pertama, masalah tentang korupsi komoditas pangan dan manajerialnya yang dilakukan lembaga-lembaga pangan pemerintah. Di saat publik harus menghabiskan 24 jam kontributif dan masih kurang untuk mendapatkan upah yang akan dibelanjakan, pemerintah tidak membersamai. Beberapa dinas ketahanan pangan pun tidak responsif. Di lokasi kami, dinas ini tidak populer. Justru keseruan sistem pangan adanya itu di tempat publik, seperti di pasar, di swalayan, di minimarket, di grosir, di kios pangan, dan grup Facebook forum jual beli pangan yang jauh lebih tanggap menawarkan harga-harga pangan terjangkau dan saling membantu masyarakat. Bahkan ada komentar netizen nih tentang paket sembako kemahalan. Para penjual langsung dengan cepat mengubah komposisi paketannya sehingga bisa terjangkau. Lebih cepat ya daripada keputusan pemerintah ya. Publik memang sehebat itu faktanya karena saling merasakan. Jadi terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Bangsa seperti inilah yang siap gotong royong. Yang kedua, janji politik. Nah, kerabat masih kuat menyimak pemberitaan janji-janji politik yang membahas tentang kondisi pangan, makan, dan kompleksitasnya. Bagaimana? Apakah sudah memuaskan? Kerabat sudah kembali nongkrong makan-makan bersama keluarga karena keterjangkauan harga kuliner saat ini atau hari ini? Atau kerabat sudah mulai menjadwalkan sarapan dan makan malam di restoran yang berada di hotel-hotel bintang 4 dan bintang 5 karena memang semurah itu harganya untuk kumpul keluarga? Jika iya, berarti ekonomi di bawah keadaan ini sudah aktif kembali dan transaksi belanja pangan dan makan sudah normal dan membaik. Namun jika kerabat seminggu ini belum mengeluarkan atau mengalokasikan dana sebatas untuk nongkrong jajan-jajan, ada apa ya kerabat? Jadi permasalahan daya belikah? Atau memang harga-harga kuliner itu tidak ramah di kantong, tidak selera atau ya jelaskan saja ya di komentar. Kondisi ini tidak asyik untuk negara sesubur Indonesia. Hal tidak logis itu dilihat dari potensi agrarisnya ya. Jadi responden kami itu banyak yang mengeluhkan harga kuliner semakin tidak terjangkau dan anak-anak sekolah walau mendapat bantuan makan siang gratis ya tetap kan hasrat ingin jajannya itu ada gitu dan cita rasa menu makan bergizi gratis ini bagaimana kan ya banyak yang tidak diterima gitu oleh anak-anak ya. Nah, maka efeknya itu kan langsung pusing ke pendapatan orang tua.
Ya orang tuanya juga manusia kan, masa nggak belanja untuk dirinya sendiri sih gitu. Sangat tidak adil sekali jika semua pengorbanan itu harus diberikan untuk anak-anak ya. Lantas program dan APBN ini digunakan untuk kesejahteraan kelompok masyarakat yang mana? Yang ketiga, kepala keluarga dan pekerja yang terpinggirkan. Responden kami itu terdiri dari beberapa kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga dan beberapa pekerja yang terbebani harus membiayai keluarga. Hal ini memilukan karena gizi kepala keluarga dan pekerja itu melalui pangan berkualitas harus hilang atau berkurang demi kehidupan lainnya. Nah, inikah kehidupan menjadi dewasa di negara berkembang? Apa ditegaskan ya, di negara Indonesia gitu ya. Jadi untuk para bapak, ayah, atau papa dan, pekerja dimanapun kerabat berada, terima kasih sudah berjuang ya. Jadi semoga ada gerakan publik yang memberi perhatian, ya bisa secara kecil-kecilan lah, seperti kalau lagi ngopi gitu ya, kalau kerabat adalah kepala keluarga nih bisa dikasih diskon 10% atau dapat puding ya sebagai dessert gitu. Jadi kelompok prioritas bukan hanya ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak ya. Ya, laki-laki dan pekerja yang tidak terikat identitas prioritas di mata masyarakat dan pemerintah kan bisa mendapatkan kenikmatan kemanusiaan juga ya. Betapa kerennya posisi kepala keluarga ketika anak-anaknya ikut nongkrong gitu. Nanti pelayan tadi memuliakan kerabat ya dan itu kebanggaan juga bahwa hebatnya menjadi seorang bapak dan kepala keluarga. Nah, itu yang akan menghadirkan generasi-generasi yang punya sense of humanity and equality. Yang keempat itu sektor hulu rusak dan ASN atau pegawai negeri sipil ya, di sektor pertanian itu masih posisi-posisi administratif. Kerabat pernah mendengar atau melihat seorang petani adalah pensiunan ASN atau pegawai negeri, ada juga pensiunan ASN jadi bertani ya. Coba deh nih, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia membuat lowongan ASN itu petani implementatif. Garap tuh lahan-lahan produktif, tapi petaninya dijamin negara, sama kayak guru ya. Nggak capek apa ya, negara terus-terusan membuat program pertanian. Ya coba restrukturisasi, dibuka lowongan petani, tapi ASN. 10 juta petani kayak gitu ya. Banyak gitu dibuka besar-besaran. Jadi kita swasembada pangan beneran gitu dan siap jadi kaya raya dari sektor agraris. Karena surplus pangan nantinya. Kesulitan petani di sini tentang bertani atau pertanian itu ya, ya karena semuanya itu sendiri gitu dari mulai modalnya, pupuknya, proses giling ya atau proses distribusi hingga mencari tengkulak jika panen tidak terkendali. Jadinya kan murah lagi ya harganya itu, dan tidak jadi balik modal. Silakan publik lebih kritis lagi pada kementerian ini ya, kementeriannya sekali lagi nih, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Karena semua loker ASN mereka yang atur. Maunya jadi peternak, tapi digaji negara kan mantap ya. Ini baru regenerasi sektor pangan. Yang kelima itu ada genjotan impor pangan kualitas jelek yang tidak setara lah dengan kualitas ekspor dari Indonesia. Sehingga mengganggu pencernaan konsumen Indonesia. Kerabat sering belanja pangan-pangan impor dari toko daring. Sekarang kan sudah bebas ya, langsung kirim-kirim aja. Lebih waspada ya kerabat karena standar kualitas keamanan di negara lain belum tentu sama gitu dengan keamanan pangan di Indonesia. Ya sesekali kenikmatan itu kan boleh ya dirasakan gitu, menikmatinya tidak mengapa untuk eksplorasi sebagai oleh-oleh dan referensi cita rasa baru. Yang dikhawatirkan itu ketergantungannya gitu. Memang produk lokal bagus. Setidaknya bahan bakunya masih terkendali ya dari sisi rantai pasoknya dan skala keamanannya pun sebatas lokal gitu. Untuk beberapa kategori jenis pangan atau makanan yang memerlukan pengolahan atau sebelum diolah. Kami melakukan survei terdekat di beberapa warung dan grosir ya, di mana produk pangan kemasan masih dikirim dari produsen lokal, namun kualitas komposisinya tentu lebih banyak pengawet dan publik sebagai konsumen setidaknya kan mulai teliti kembali ya.
Tentang lambung yang kritis ini juga kompleks ya, kerabat. Jadi seperti dipaksa sehat pada kondisi carut-marut ekonomi. Ya, hal sederhana yang kami tanyakan adalah kebiasaan sarapan kepada beberapa pekerja. Saat ini jawabannya hampir sama, tidak sempat sarapan, nanti saja digabung dengan makan siang atau menuju sore. Dan yang penting sudah ngopi atau merokok, biar anak istri saja yang makan duluan. Nah, hal ini juga menarik empati kami yang sebegitunya kondisi atau nasib isi piring bangsa kini. Ini artinya gejala ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan harus adil. Setidaknya publik yang benar-benar berikhtiar ini, hak-hak rezekinya itu tidak dicaplok penguasa. Kerabat, semoga awal tahun ini banyak rezeki berlimpah ya, tetap solid selalu sebagai kekuatan berbangsa yang mulai diperhitungkan jika banyak penyelewengan sebagai fenomena akhir-akhir ini. Demikian, hatur nuhun.